Ada sesuatu yang selama ini menghalangi rezeki dan doa pembuka rezeki yang kamu panjatkan setiap hari dari benar-benar sampai ke hidupmu. Bukan karena kamu tidak cukup bekerja keras, bukan karena kamu tidak layak menerimanya, tetapi karena ada energi yang menempel di dalam dirimu, energi yang kotor, energi yang berat, energi yang tanpa kamu sadari telah menutup semua pintu yang seharusnya terbuka untukmu. Malam ini aku akan mengungkap satu kata yang jika diucapkan 7 kali tepat sebelum mata tertutup, akan mengubah frekuensi tidur dan rezekimu selamanya. Kata ini sederhana, tetapi kekuatannya luar biasa. Dan yang paling mengejutkan, kebanyakan orang menggunakannya dengan cara yang salah, sehingga pintu-pintu itu tetap tertutup hari demi hari, tahun demi tahun. Dengarkan sampai akhir. Karena setelah kamu mengerti ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kamu bekerja keras, kamu berdoa, kamu berharap. Tetapi setiap pagi kamu bangun dan rasanya seperti semuanya masih di tempat yang sama. Tagihan masih ada, kekhawatiran masih menunggu, dan rezeki yang kamu nantikan terasa seperti sungai yang dibendung dari dalam, mengalir di suatu tempat, tapi tidak pernah sampai ke arahmu. Kamu mulai merasa seperti ada yang salah denganmu. Kamu mulai meragukan doa-doamu sendiri, meragukan apakah langit benar-benar mendengar, meragukan apakah kamu pantas mendapatkan lebih dari ini. Dan yang paling menyakitkan, kamu melihat orang lain, orang yang mungkin tidak tampak lebih rajin darimu, tidak tampak lebih saleh darimu, tetapi dengan mudah mendapatkan apa yang kamu perjuangkan bertahun-tahun. Ini bukan salahmu. Dengarkan itu sekali lagi. Ini bukan salahmu. Kamu tidak malas. Kamu tidak kurang berdoa. Kamu tidak kurang beriman. Yang terjadi adalah jauh lebih dalam dari sekadar usaha dan doa di permukaan. Ada lapisan energi yang menempel di dalam dirimu, energi yang terbentuk dari kata-kata negatif yang pernah kamu terima, dari rasa takut yang belum pernah kamu lepaskan, dari luka lama yang masih diam-diam bersembunyi di sudut tergelap pikiranmu. Dan energi itu, tanpa kamu sadari, memancarkan frekuensi yang membuat rezeki menjauh, bukan karena alam semesta tidak mau memberimu, tetapi karena sinyal yang kamu pancarkan dan sinyal yang kamu harapkan tidak selaras. Yang terjadi adalah pikiran bawah sadarmu sedang bekerja melawanmu, bukan bersamamu. Setiap malam ketika kamu tidur, pikiran bawah sadar itu tidak berhenti. Ia terus memproses semua yang kamu rasakan sepanjang hari. Semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua keyakinan tersembunyi tentang siapa dirimu dan apa yang layak kamu dapatkan. Dan jika energi yang masuk ke dalam tidurmu adalah energi yang berat, maka itulah yang akan terus diciptakan dalam hidupmu saat kamu terbangun. Hukum energi menyatakan bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah getaran. Tubuhmu bergetar, pikiranmu bergetar, bahkan kata-kata yang kamu ucapkan dalam hati bergetar. Dan getaran yang sama akan selalu menarik getaran yang sama. Ketika kamu tidur dengan membawa beban, kamu menciptakan magnet untuk beban lebih besar. Tetapi ketika kamu tahu cara membersihkan energi itu sebelum tidur, ketika kamu tahu cara memasuki tidur dengan frekuensi yang tepat, maka pikiran bawah sadarmu mulai bekerja untukmu, bukan melawanmu. Para ilmuwan yang meneliti gelombang otak menemukan bahwa tepat sebelum tidur, otak manusia memasuki kondisi yang disebut gelombang theta. Ini adalah kondisi yang luar biasa. Disinilah batas antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar menjadi tipis seperti kabut. Disinilah sugesti paling kuat bekerja. Disinilah kata-kata yang tepat, yang diucapkan dengan cara yang tepat, dapat menembus jauh ke dalam lapisan terdalam dari dirimu dan mulai mengubah program lama yang selama ini memblokirmu. Ini bukan takhayul. Ini adalah ilmu yang sudah diteliti selama puluhan tahun. Dan hari ini, kamu akan belajar cara mengubah itu. Dan satu kata yang aku janjikan di awal tadi,
Satu kata yang jika diucapkan 7 kali tepat sebelum mata tertutup akan mengubah frekuensi tidurmu dan rezekimu selamanya. Kita akan sampai ke sana. Tapi dulu, kamu harus memahami mengapa selama ini tidak berhasil. Karena jika kamu tidak tahu akar masalahnya, kamu akan menggunakan kata itu dengan cara yang salah dan tidak ada yang akan berubah. Aku akan membagi ini menjadi 7 langkah ritual. 7 langkah yang bekerja secara berurutan, seperti kunci yang membuka pintu berlapis. Kamu tidak bisa melewati satu pun. Kamu tidak bisa mengacak urutannya. Setiap langkah mempersiapkan dirimu untuk langkah berikutnya. Dan langkah ketujuh, yang paling jarang orang ketahui, adalah yang paling mengejutkan. Aku akan simpan untuk terakhir. Karena jika aku memberitahumu sekarang, tanpa kamu memahami 6 langkah sebelumnya, kekuatannya tidak akan bekerja. Jadi tetap di sini. Jangan skip, karena setiap kata yang aku ucapkan adalah kunci. Langkah pertama adalah kesadaran. Sebelum kamu bisa membersihkan sesuatu, kamu harus tahu apa yang sedang kamu bersihkan. Kebanyakan orang mencoba mengundang rezeki tanpa pernah bertanya pada diri sendiri, energi apa yang sedang aku bawa hari ini? Mereka berdoa, mereka berusaha, tetapi di dalam dada masih ada gumpalan yang belum pernah diakui, belum pernah disentuh, belum pernah dilepaskan. Kesadaran adalah langkah pertama bukan karena ia yang paling mudah, tetapi karena tanpanya semua langkah lain hanya akan menimpa lapisan di atas lapisan tanpa pernah menyentuh akarnya. Bayangkan sebuah gelas yang penuh dengan air keruh. Jika kamu terus menuangkan air bersih ke dalamnya tanpa pernah mengosongkannya terlebih dahulu, airnya tidak akan pernah benar-benar jernih. Pikiran dan energimu bekerja dengan cara yang sama. Kamu harus sadar dulu apa yang ada di dalam gelas itu sebelum kamu bisa mulai menggantinya. Para peneliti di bidang neuroscience kognitif menemukan bahwa manusia rata-rata memiliki 60.000 pikiran per hari, dan 80% dari pikiran itu bersifat negatif dan berulang. Artinya, tanpa kesadaran aktif, pikiranmu secara otomatis terus memutar ulang ketakutan, kekhawatiran, dan keyakinan lama yang memblokirmu. Langkah praktisnya sederhana. Malam ini, sebelum kamu melakukan apapun, duduklah sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Perasaan apa yang paling berat yang aku bawa hari ini? Beri nama pada perasaan itu. Jangan lari darinya. Cukup akui keberadaannya. Karena yang kamu akui, bisa kamu lepaskan. Yang kamu sembunyikan akan terus menahanmu. Ucapkan dalam hati, aku sadar dan aku siap melepaskan. Sekarang aku ingin kamu memahami satu hal penting. Kamu bukan sekadar manusia yang sedang berjuang mencari uang. Kamu adalah jiwa yang sedang belajar menyelaraskan diri dengan kelimpahan yang sudah lama menunggumu. Bayangkan dirimu seperti antena. Bukan antena yang rusak, tetapi antena yang sinyalnya terganggu oleh interferensi dari luar dan dari dalam. Setiap luka yang belum sembuh, setiap kata negatif yang kamu terima dan kamu percaya, setiap kali kamu berkata dalam hati aku tidak akan pernah cukup, semua itu adalah gangguan sinyal. Dan ritual ini adalah cara untuk membersihkan antenamu, satu lapisan demi satu lapisan, sampai sinyalmu kembali jernih dan kuat. Langkah kedua adalah pelepasan. Ini lebih dalam dari sekadar melupakan. Pelepasan adalah tindakan aktif, bukan pasif. Banyak orang mengira bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya, bahwa jika kamu cukup sibuk, cukup teralihkan, luka-luka lama itu akan hilang dengan sendirinya. Tetapi energi tidak bekerja seperti itu. Energi yang tidak dilepaskan tidak pergi. Ia hanya berpindah tempat, masuk lebih dalam, menetap di otot-ototmu, di napasmu, di cara kamu merespons dunia tanpa kamu sadari. Kata adalah benih, gambar adalah tanahnya, dan emosi adalah air yang menyiraminya. Ketika kamu tidur membawa emosi yang belum dilepaskan, kamu sedang menyiram benih yang salah
di malam yang paling subur. Karena ingat, saat tidur itulah pikiran bawah sadar paling aktif bekerja, menanam dan menumbuhkan apapun yang kamu bawa masuk bersamamu. Sebuah penelitian tentang regulasi emosi menunjukkan bahwa tubuh manusia membutuhkan waktu rata-rata 90 detik untuk memproses satu gelombang emosi secara fisiologis. Hanya 90 detik. Yang membuat emosi bertahan lebih lama dari itu bukan tubuhmu, tetapi pikiranmu yang terus memilih untuk memutar ulang cerita yang sama. Artinya, kamu memiliki kekuatan untuk memutus siklus itu dalam hitungan menit jika kamu tahu caranya. Langkah praktisnya adalah ini. Saat kamu berbaring malam ini, bayangkan semua beban hari ini sebagai sebuah tas berat yang kamu gendong. Rasakan beratnya. Lalu, dengan sengaja, letakkan tas itu di lantai di sebelahmu. Kamu tidak membuangnya. Kamu hanya memilih untuk tidak membawanya masuk ke dalam tidurmu malam ini. Ucapkan dalam hati, "Aku melepaskan semua yang bukan milikku untuk dibawa." Tetapi ini baru permulaan. Langkah ketiga adalah inti dari segalanya. Langkah ketiga adalah penyucian. Ada perbedaan besar antara melepaskan dan menyucikan. Melepaskan adalah menurunkan beban. Penyucian adalah mencuci tempat di mana beban itu pernah bersandar. Energi negatif meninggalkan jejak, seperti lumpur yang mengering di dinding setelah banjir surut. Bahkan setelah airnya pergi, bekasnya masih ada. Penyucian adalah proses membersihkan bekas-bekas itu dari ruang energimu, dari aura yang mengelilingi tubuhmu, dari medan getaran yang kamu pancarkan ke dunia. Hukum energi mengajarkan bahwa alam semesta merespons bukan hanya pada apa yang kamu minta, tetapi pada keadaan energetik dari tempat yang mengajukan permintaan itu. Jika ruang energimu penuh dengan residu ketakutan, keraguan, dan kekecewaan, bahkan doa yang paling tulus pun akan melewati filter yang keruh sebelum sampai ke semesta. Bukan karena doamu tidak didengar, tetapi karena frekuensinya terdistorsi sebelum sempat terpancar dengan jernih. Penelitian tentang dampak meditasi terpandu menunjukkan bahwa 21 hari praktik konsisten dapat secara nyata mengubah pola aktivitas di korteks prefrontal otak, bagian yang mengatur respons terhadap stres dan kemampuan untuk merasakan rasa syukur dan kelimpahan. 21 hari, itu bukan waktu yang lama, tetapi ia membutuhkan konsistensi. Dan konsistensi dimulai dari malam ini. Langkah praktisnya adalah membayangkan cahaya putih yang bersih memasuki tubuhmu dari atas kepalamu setiap kali kamu menarik napas, dan membayangkan energi keruh berwarna abu-abu keluar dari telapak kakimu setiap kali kamu menghembuskan napas. Lakukan ini 7 kali. 7 tarikan napas, 7 hembusan pelepasan. Ucapkan dalam hati, "Aku bersih, aku jernih, aku siap menerima." Sekarang kita masuk ke langkah keempat. Ini lebih dalam. Ini tentang sesuatu yang lebih dari sekadar tubuh dan pikiran. Bayangkan 7 bulan dari sekarang, kamu terbangun di suatu pagi dan ada rasa yang berbeda di dadamu. Bukan euforia, bukan kegembiraan yang berlebihan, tetapi ketenangan yang dalam dan stabil, seperti danau yang permukaannya diam meski di dasarnya ada arus yang kuat. Kamu membuka mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu merasa bahwa semua yang kamu butuhkan sedang dalam perjalanan menuju padamu. Bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena kamu akhirnya berhenti menghalanginya. Kamu membuka mata, dan ada sesuatu yang berbeda. Itu bukan kebetulan. Itu adalah akibat dari apa yang kamu lakukan sekarang. Tapi untuk sampai ke sana, kamu perlu memahami langkah keempat. Langkah keempat adalah keheningan. Di dalam keheningan itulah semesta berbicara paling keras. Paradoks terbesar dari kehidupan modern adalah ini. Kita selalu mengisi setiap celah kesunyian dengan suara, notifikasi, musik,
percakapan, berita, guliran layar tanpa akhir. Kita takut pada keheningan, karena di dalam keheningan itulah pikiran-pikiran yang selama ini kita hindari mulai terdengar. Tetapi justru itulah yang harus kamu hadapi. Karena rezeki bukan sesuatu yang datang dari luar dengan suara keras. Ia datang pelan-pelan, seperti embun di pagi hari, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang cukup tenang untuk memperhatikannya. Serotonin, hormon yang mengatur rasa bahagia dan kesejahteraan batinmu, diproduksi secara optimal, bukan ketika kamu sibuk dan terus bergerak, tetapi ketika sistem sarafmu berada dalam kondisi tenang dan aman. Artinya, keheningan bukan kemewahan. Keheningan adalah kondisi biologis yang dibutuhkan tubuhmu untuk bisa menerima dan memancarkan energi positif secara optimal. Langkah praktisnya adalah ini. Sebelum tidur, matikan semua layar setidaknya 10 menit sebelum kamu berbaring. Duduk dalam keheningan selama 3 menit saja. Tidak perlu melakukan apapun. Cukup hadir. Cukup dengarkan suara napasmu sendiri. Dalam 3 menit itu, izinkan pikiranmu untuk tenang seperti air yang berhenti diaduk. Ucapkan dalam hati, "Aku tenang." Di dalam ketenanganku, semesta mendengarku. Langkah kelima adalah rasa syukur. Ini bukan sekadar sopan santun spiritual. Ini adalah teknologi energi yang paling kuat yang pernah ditemukan manusia. Rasa syukur bukan sesuatu yang kamu lakukan setelah menerima berkat. Rasa syukur adalah sesuatu yang kamu lakukan untuk memanggil berkat itu datang. Inilah perbedaan yang mengubah segalanya. Kebanyakan orang menunggu untuk bersyukur sampai hidupnya membaik. Tetapi mereka yang memahami hukum energi tahu bahwa bersyukur terlebih dahulu adalah yang membuat hidup itu membaik. Bayangkan rasa syukur seperti frekuensi radio. Ketika kamu memutar gelombang yang tepat, kamu terhubung dengan siaran yang tepat. Ketika kamu bersyukur atas apa yang sudah ada, meski tampak kecil, meski tampak tidak cukup, kamu sedang memancarkan sinyal kepada semesta bahwa kamu adalah tempat yang aman untuk menerima lebih banyak lagi. Kamu bekerja keras, kamu berdoa, kamu berharap. Tetapi, jika tanpa rasa syukur, kamu sedang berdiri di depan pintu rezeki sambil terus berkata, "Pintu ini tidak akan pernah terbuka." Para peneliti di bidang psikologi positif menemukan bahwa orang yang secara konsisten mempraktikkan rasa syukur selama 21 hari mengalami peningkatan signifikan dalam produksi dopamin dan serotonin di otak. Dua hormon ini bukan hanya membuat kamu merasa lebih bahagia. Mereka secara langsung memengaruhi cara pandangmu terhadap peluang, cara kamu merespons orang lain, dan tingkat kreativitas serta keterbukaan yang kamu bawa ke dalam setiap situasi. Artinya, rasa syukur secara harfiah mengubah kimia otakmu menjadi lebih siap untuk menerima rezeki. Langkah praktisnya adalah malam ini, sebelum tidur, sebutkan 3 hal yang kamu syukuri. Bukan hal yang besar, justru hal yang kecil, napas yang masih kamu hirup, atap yang melindungimu, mata yang masih bisa melihat. Rasakan getarannya di dadamu saat kamu menyebutkan satu persatu. Bukan sekadar kata-kata, rasakan benar-benar. Ucapkan dalam hati, "Aku bersyukur, dan dalam rasa syukurku, rezeki mengalir kepadaku." Dengarkan ini dengan sangat seksama. Karena langkah keenam adalah yang paling sering dilewatkan orang. Dan justru itulah mengapa mereka terus berputar di tempat yang sama. Langkah keenam adalah penerimaan. Ada perbedaan halus namun sangat krusial antara meminta dan menerima. Kebanyakan orang sangat terampil dalam meminta. Mereka tahu apa yang mereka inginkan. Mereka tahu bagaimana cara berdoa. Tetapi di dalam hati yang paling dalam, ada bagian kecil dari diri mereka yang tidak benar-benar percaya bahwa mereka layak menerimanya. Dan bagian kecil itulah yang menghentikan segalanya. Rezeki adalah sesuatu yang kamu panggil, bukan yang kamu kejar. Dan untuk memanggilnya,
Kamu harus membuka tanganmu, bukan mengepalkannya. Kamu harus berdiri dalam energi penerimaan, bukan energi kekurangan. Energi kekurangan berkata, "Aku tidak punya cukup. Tolong berikan aku lebih." Energi penerimaan berkata, "Aku terbuka dan siap untuk menerima apa yang sudah semesta siapkan untukku." Gelombang alfa di otak, yang aktif saat kamu rileks namun tetap sadar, adalah kondisi di mana pikiran bawah sadar paling mudah menerima program baru. Kondisi ini berbeda dari gelombang theta yang terjadi saat hampir tertidur. Gelombang alfa adalah jembatan antara sadar dan bawah sadar, dan kondisi ini bisa dicapai dengan sengaja melalui relaksasi mendalam dan afirmasi yang diucapkan dengan keyakinan penuh. Langkah praktisnya adalah buka kedua tanganmu, telapak menghadap ke atas, dan rasakan secara fisik bahwa kamu sedang dalam posisi menerima. Tubuhmu tahu bahasa simbolis ini. Pikiran bawah sadarmu merespons gestur fisik sama kuatnya dengan kata-kata. Biarkan tanganmu terbuka selama kamu mengucapkan afirmasimu malam ini. Ucapkan dalam hati, "Aku layak menerima. Aku terbuka menerima. Aku menerima dengan penuh syukur." Dan yang lebih mengejutkan lagi, langkah ketujuh adalah yang paling kuat, yang paling jarang orang ketahui. Langkah ketujuh adalah penyerahan. Ini adalah langkah yang paling disalahpahami. Banyak orang mengira bahwa penyerahan berarti menyerah, bahwa penyerahan adalah kelemahan, bahwa jika kamu menyerahkan segalanya, berarti kamu berhenti berusaha. Tetapi penyerahan yang sesungguhnya adalah kebalikannya. Penyerahan adalah tindakan paling berani yang bisa dilakukan seorang manusia. Ia adalah keputusan untuk berhenti mencengkeram kendali atas hasil dan mulai percaya bahwa semesta, Tuhan, energi yang lebih besar dari dirimu, sedang bekerja di balik layar dengan cara yang kamu tidak bisa lihat dari posisimu sekarang. Kata adalah benih, gambar adalah tanahnya, emosi adalah air yang menyiraminya, dan penyerahan adalah membiarkan sang petani yang sejati, bukan egomu, yang memutuskan kapan dan bagaimana panen itu tiba. Kamu menanam, kamu menyiram, tetapi kamu tidak bisa memaksa benih untuk tumbuh lebih cepat dengan menariknya. Memaksanya hanya akan merusaknya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum alam semesta. Yang kamu cengkeram terlalu keras akan terlepas. Yang kamu lepaskan dengan iman akan kembali berlipat ganda. Langkah praktisnya adalah sederhana, namun dalam. Sebelum matamu tertutup malam ini, katakan dengan tulus dalam hati, "Aku sudah melakukan bagianku. Sekarang aku serahkan hasilnya kepadamu." Dan kemudian benar-benar lepaskan. Jangan pikirkan lagi. Tidur dengan keyakinan bahwa semesta sedang bekerja untukmu, bahkan saat kamu tidak sadar. Ucapkan dalam hati, "Aku menyerahkan segalanya dengan iman, dan aku tidur dalam kedamaian." Sekarang aku ingin kamu melakukan sesuatu bersamaku. Dimanapun kamu sekarang, berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Tahan 2 hingga 3 detik. Hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan ini 3 kali. Rasakan setiap hembusan membawa keluar energi lama, ketakutan lama, kekhawatiran lama. Letakkan tangan di dada, di atas jantungmu. Rasakan degupnya. Itulah tanda bahwa kamu masih diberi waktu. Masih ada kesempatan. Semesta belum selesai menulis ceritamu. Sekarang tutup matamu sejenak. Bayangkan dari atas kepalamu turun cahaya emas yang hangat, perlahan seperti madu yang mengalir. Cahaya itu menyentuh mahkota kepalamu dan mulai turun, melewati dahinya, melewati tenggorokanmu, mengalir ke dadamu. Rasakan hangatnya di dadamu. Rasakan beratnya tubuh yang hilang, satu persatu, seperti kerikil yang jatuh ke dalam sungai. Rasakan bagaimana energi negatif yang selama ini menempel mulai larut perlahan.
seperti gula di dalam air panas. Cahaya itu terus turun ke perutmu, ke kakimu, hingga ke ujung jari-jari kakimu. Dan sekarang seluruh tubuhmu dipenuhi oleh cahaya emas yang bersih, yang hangat, yang penuh dengan kemungkinan. Ucapkan dalam hati, aku bersih, aku siap. Pintu rezekiku terbuka sekarang. Ulangi, aku bersih, aku siap. Pintu rezekiku terbuka sekarang. Dan sekali lagi, dalam hati yang paling dalam, aku bersih, aku siap. Pintu rezekiku terbuka sekarang. Buka matamu perlahan. Kamu baru saja membersihkan 7 lapisan energi negatif yang selama ini tanpa sadar menutup pintu rezekimu. Kamu baru saja mempersiapkan dirimu untuk menerima apa yang sudah lama menunggumu di balik pintu itu. Dan sekarang, saatnya aku memenuhi janjiku dari awal tadi. Satu kata yang jika diucapkan 7 kali tepat sebelum mata tertutup akan mengubah frekuensi tidur dan rezekimu selamanya. Kata itu adalah kata bersih, bukan karena ia sekadar kata, tetapi karena ia adalah perintah kepada pikiran bawah sadarmu. Ketika kamu mengucapkan bersih 7 kali tepat, saat gelombang theta mulai aktif, tepat saat matamu hampir tertutup dan kesadaranmu mulai melayang, kamu sedang memprogram ulang sistem terdalammu untuk beroperasi dari tempat yang jernih, dari frekuensi yang terbuka, dari energi yang siap menerima. Setiap pengulangan kata itu seperti satu pintu yang terbuka. 7 kali untuk 7 pintu. Dan setelah pintu ke-7 terbuka, rezeki yang selama ini menunggu di baliknya mulai mengalir. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah getaran. Rasakan getarannya di dadamu. Ingat satu kata yang aku sebutkan di awal tadi. Kata yang jika diucapkan 7 kali tepat sebelum mata tertutup akan mengubah frekuensi tidur dan rezekimu selamanya. Kita sudah hampir sampai pada keseluruhan gambarnya. Dan aku akan memenuhi janji itu sepenuhnya sekarang. Kata itu adalah bersih. Dan cara menggunakannya dengan benar adalah dengan menggabungkannya dengan ke-7 langkah ritual yang baru saja kamu pelajari. Bukan diucapkan sembarangan, bukan diucapkan dengan pikiran yang masih penuh kebisingan, tetapi diucapkan setelah kamu melewati kesadaran, pelepasan, penyucian, keheningan, rasa syukur, penerimaan, dan penyerahan. Barulah ketika kamu berbaring, ketika matamu mulai berat, ketika gelombang theta mulai mengambil alih, kamu ucapkan dalam hati dengan penuh keyakinan, bersih, 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 bersih. 7 kali. 1 untuk setiap pintu yang sudah kamu buka malam ini. Dan biarkan kata itu menjadi hal terakhir yang pikiran sadarmu pegang sebelum kamu menyeberang ke alam tidur. Karena di sanalah keajaiban sesungguhnya terjadi. Di sanalah semesta mulai bekerja tanpa hambatan, tanpa filter, tanpa ego yang menghalangi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum alam semesta yang sedang kamu aktifkan malam ini. Bayangkan 7 hari dari sekarang, kamu bangun dengan perasaan berbeda. Ada ketenangan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Bukan ketenangan yang kosong, tetapi ketenangan yang penuh. Seperti langit setelah hujan yang bersih dan segar. Kamu membuka mata dan ada sesuatu yang terasa ringan di dadamu. Seperti beban yang selama ini kamu pikul. Tanpa sadar, tiba-tiba sudah tidak ada lagi. Kamu duduk di tepi tempat tidurmu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu tersenyum bukan karena ada alasan tertentu, tetapi karena jiwamu merasakannya sendiri. Lalu telepon berbunyi, ada tawaran yang tidak kamu duga. Seseorang menghubungimu dengan kesempatan baru, sesuatu yang beberapa minggu lalu tidak ada dalam pandanganmu sama sekali. Orang-orang di sekitarmu mulai berkata, kamu terlihat berbeda hari ini. Ada cahaya yang berbeda di matamu. Ada energi yang berbeda dalam caramu berjalan, dalam caramu berbicara, dalam caramu hadir di setiap ruangan. Kamu tidak perlu menjelaskan apa yang berubah. Karena yang berubah bukan sesuatu yang bisa dilihat dari luar.
Yang berubah adalah frekuensimu. Dan semesta sudah mulai meresponnya. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari pintu yang sudah kamu buka malam ini. Bayangkan, 30 hari dari sekarang, hidupmu sudah berubah dengan cara yang tidak bisa kamu prediksi hari ini. Ada irama baru dalam hidupmu, irama kelimpahan yang mengalir pelan namun pasti, seperti sungai yang kembali menemukan jalurnya setelah lama terbendung. Rezeki mengalir lancar, tidak berarti kaya mendadak, tetapi ada aliran yang terus-menerus. Tidak ada lagi kekeringan yang mencekik, tidak ada lagi malam-malam yang penuh dengan kekhawatiran tentang esok hari. Kamu mulai bisa memberi, kamu mulai bisa membantu orang-orang yang kamu cintai dengan cara yang sebelumnya tidak bisa kamu bayangkan. Kamu menatap kembali ke malam ini. Malam di mana kamu memilih untuk duduk dan mendengarkan. Malam di mana kamu memilih untuk membersihkan energimu dan membuka pintumu. Dan kamu berkata dalam hati, disinilah semuanya berubah. Malam itulah titik baliknya. Malam itulah aku memilih diriku sendiri. Malam itulah aku berhenti menghalangi rezeki yang sudah lama menungguku. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari ritual yang sudah kamu lakukan malam ini. Pintu yang sudah kamu buka. Sekarang aku ingin kamu melakukan satu hal. Tulis kata bersih di kolom komentar sekarang. Hanya kata itu saja. Ini bukan sekadar komentar. Ini adalah perjanjianmu dengan alam semesta. Tanda bahwa kamu siap, bahwa kamu menerima, bahwa mulai hari ini hidupmu berubah. Aku akan membaca setiap komentar. Aku akan mengirimkan doa dan energi positif untuk setiap orang yang menulis bersih. Karena kita semua terhubung dalam perjalanan yang sama. Setiap orang yang menulis kata itu malam ini adalah bagian dari lingkaran energi yang sama. Lingkaran orang-orang yang memilih untuk bangkit, yang memilih untuk membersihkan, yang memilih untuk mempercayai bahwa hidup mereka bisa dan akan berubah. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini, dan kebersamaan dalam energi yang sama akan memperkuat getaran setiap orang yang ada di dalamnya. Aku bersih, aku siap. Pintu rezekiku terbuka sekarang. Ulangi, aku bersih, aku siap. Pintu rezekiku terbuka sekarang. Dan sekali lagi, dalam hati yang paling dalam, aku bersih, aku siap. Pintu rezekiku terbuka sekarang. Ingat kata-kata ini. Ucapkan setiap malam sebelum tidur. Bukan sebagai ritual mekanis yang kamu lakukan karena kebiasaan, tetapi sebagai pernyataan yang kamu buat dari tempat yang paling dalam dari dirimu. Dari tempat di mana iman dan harapanmu masih menyala meski sering kali terasa seperti tinggal bara kecil di tengah angin. Bayangkan dirimu berdiri di depan cermin malam ini setelah semua ini. Tatap mata itu. Mata yang sudah melihat terlalu banyak luka, terlalu banyak kegagalan, terlalu banyak penantian yang terasa tidak berujung. Tapi di balik semua itu masih ada api kecil. Api yang belum padam. Api itulah harapan. Api itulah iman. Dan malam ini kamu tidak memadamkannya. Kamu memilih untuk meniupnya perlahan agar ia menyala lebih terang. Ucapkan dengan senyum kecil, meskipun hidup belum sempurna. Ucapkan dengan rasa syukur, seolah kamu sudah menerimanya. Karena rasa syukur adalah magnet yang paling kuat di alam semesta. Selamat tidur, jiwa yang indah. Biarkan semesta menuntunmu malam ini. Biarkan 7 langkah yang sudah kamu pelajari bekerja di dalam dirimu, bahkan saat kamu tidak sadar. Biarkan kata bersih mengalir 7 kali di bibir hatimu, tepat saat matamu tertutup. Dan ketika pagi tiba, tersenyumlah, karena keajaiban sedang menuju padamu. Ia sudah dalam perjalanan. Ia sudah menemukan jalannya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tetap terbuka, tetap bersih, tetap percaya. Dan di video berikutnya, kita akan melangkah lebih dalam ke cara memprogram pikiran bawah sadar
selama tidur untuk menarik kelimpahan yang spesifik. Percayalah, hidupmu tidak akan pernah sama lagi.